Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona Saputri dengan stambuk Q1A1181121, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Kalboleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau disingkat AI, sejarah kecerdasan buatan atau AI. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seorang pionir AI dan ahli matematika Inggris, melakukan percobaan Turing, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software AI, dan di ujung terminal lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software AI. Mereka berkomunikasi dengan terminal di ujung, memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator, dan sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lain yang berada pada terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas, seperti layaknya manusia. Turing memprediksi bahwa pada tahun 2000, komputer mungkin memiliki kesempatan 30% untuk membodohi orang awam selama 5 menit. Prediksi Turing tersebut terbukti. Saat ini komputer sudah dapat melakukan serangkaian tes Turing yang dikenal sebagai imitation game. Kecerdasan buatan merupakan teknologi penting yang mendukung kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi sehari-hari. AI telah menarik perhatian sebagai kunci pertumbuhan di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang seperti Cina dan India. AI berkembang pesat, sementara fiksi ilmiah sering menggambarkan AI sebagai robot dengan karakteristik seperti manusia. AI dapat mencangkup apa saja, mulai dari algoritma prediksi e-commerce hingga mesin Watson IBM. Namun kecerdasan buatan saat ini dikenal sebagai AI yang lemah, yang dirancang untuk melakukan tugas khusus, misalnya hanya pengenalan wajah atau pencarian internet atau hanya mengendarai mobil. Sementara AI yang lemah dapat mengungguli manusia di hampir setiap tugas kognitif. Kecerdasan buatan juga atau AI adalah bagian dari ilmu yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih daripada yang dilakukan manusia. Menurut John McCarthy, pada tahun 1956, AI yaitu untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan telah berkembang secara dramatis karena peningkatan kapasitas pemrosesan komputer dan akumulasi data besar. Namun hasil teknologi kecerdasan buatan saat ini masih terbatas pada bidang intelektual tertentu, seperti pengenalan gambar, pengenalan ucapan, dan respons dialog. Artinya, AI saat ini adalah jenis kecerdasan buatan khusus yang bertindak secara intelektual dalam apa yang disebut area individu. Tahapan penyelesaian masalah kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal, initial state, dan solusi yang diharapkan, goal state. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Selanjutnya, manfaat kecerdasan buatan atau manfaat AI. Yang pertama, untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. Yang kedua, untuk menambahkan kecerdasan
Yang ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Yang keempat, AI dapat menganalisis data lebih banyak. Yang kelima, memiliki keakuratan yang lebih optimal. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.